Salam damai semesta raya. Salam damai seluruh alam. Rahayu, rahayu, rahayu. Netizen Indonesia, hari ini kembali saya tadabur alam di atas gunung ini. Tempatnya asri sekali. Ini sebuah peninggalan bersejarah di era Mataram kuno. Nah, saya berada di sini saat ini menikmati suasana gunung yang tenang, yang damai, dan menyerukan kedamaian di atas gunung ini untuk seluruh semesta. Semoga semua makhluk berbahagia dan semua makhluk berdamai dengan dirinya, serta berdamai dengan semesta. Asiknya kita ngobrolin apa hari ini? Ya deh, kita ngobrolin lagi tentang si bancet merah ya. Masih di seputar bancet merah. Anak yang nggak punya adab, yang sok jagoan, sok paling hebat, sok paling pandai, sok paling tahu dalam segala hal. Yang sok mengkritisi semua apa yang dibuat oleh orang lain dengan pemahaman dia yang cetek. Baik, masih di seputar hipnotika. Kita kritisi tentang praktek hipnosis yang dia lakukan, seperti video yang ini. Gimana? Iya. Yaudah. Nih sekarang lihat sini. Aku punya gini, Ra. Nih lihat. Aku punya apa namanya tuh yang bumerang. Tahu bumerang nggak? Ya bumerang ya. Nih lihat. Bumerang ini kalau aku lempar dia balik lagi nih. Nah ini namanya bumerang tidur. Nih lihat. Bumerang ini lihat. Nih. Kalau aku lempar, tuh balik lagi. Ya. Ya kan? Nih lihat. Ini bumerangnya aku lempar. Jadi siapapun yang kena bumerang ini dia tidur nih, lihat ya. Tidur, tutup matanya, relax, santai, masuk dalam. Ya. Jadi hal semacam ini sebenarnya menurut saya adalah pelanggaran kode etik untuk seorang hipnotis. Jadi seharusnya anak seperti ini tergabung dalam sebuah asosiasi atau lembaga yang menaungi para hipnotis atau para pelaku hipnoterapi atau para pelaku hipnosis. Tapi kalau liar-liaran ya hipnotis panggung terus atau stage hipnosis dia mainkan sembarangan seperti ini sudah melanggar kesusilaan sebenarnya. Aturan seorang pelaku hipnoterapi itu tidak boleh bersentuhan fisik dengan sayatnya. Dan itu pernah dibuat aturan-aturan itu di Amerika dan juga negara-negara lain. Jadi kode etik dari seorang hipnotis itu tidak bersentuhan dengan sayatnya. Tapi kalau sudah pangku-pangkuan seperti ini hal yang sangat melanggar norma-norma kesusilaan. Jadi untuk seorang master hipnosis seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Seharusnya dia mengerti aturan-aturan, mengerti tentang etika-etika dan mengerti tentang kode etik seorang hipnotis yang profesional. Jadi dari tayangan yang dibuat ini sehingga tersebar luas mencerminkan bahwa sebenarnya dia bukan seorang profesional. Dia tidak profesional karena sudah melanggar kesusilaan. Memangku seorang wanita yang bukan apa-apanya, notabene hanya sayat yang disediakan oleh orang lain, terus dia lakukan proses hipnosis, tapi dia berikan sugesti-sugesti yang saya rasa sangat berlebihan, apalagi kalau untuk konsumsi publik. Hal ini sangat mencoreng
para pelaku hipnosis. Jadi para hipnoterapi pun sebenarnya malu menonton tayangan ini. Jadi menampakkan bahwa sebenarnya ini tidak profesional. Jadi bukan seorang hipnotis yang memiliki kredibilitas baik. Jadi tidak kredibel sebenarnya anak ini di dunia hipnotis ataupun di dunia hipnoterapi. Jadi kalau dia mengkritisi orang lain, prakteknya orang lain, kita kritisi balik. Apa yang dia lakukan, bagaimana dia menghipnotis seorang wanita di depan kamera, seolah-olah dia ingin menunjukkan sesuatu yang wow kepada khalayak ramai, kepada semua orang. Ternyata itu adalah kebodohannya sendiri. Bagaimana dia menggali lubang, menggali sumur, dia nyebur sendiri ke situ. Artinya setiap bidang tertentu itu memiliki kode etik. Tidak semuanya dengan mudah dilakukan seenaknya saja, semaunya, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan ide-idenya, tidak. Kita harus berpikir kaidah-kaidah etika di situ. Dan tidak mungkin dia tidak mengerti tentang kode etik itu. Atau kalau memang dia tidak mengerti, tentunya ini jadi satu pertanyaan. Kenapa punya sertifikat seorang master CH ataupun CHT, coach hipnosis ataupun coach hipnoterapi, artinya dia seorang master walaupun belum grandmaster. Kalau memiliki dua sertifikat ini, tentunya mengerti etika-etika dalam melakukan praktek hipnosis ataupun hipnoterapi. Tetapi ini dilanggar. Dia lakukan sesuai dengan ide-idenya. Dia pikir ini semua bagus. Saya harapkan semua para pelaku dan para pengurus di asosiasi hipnosis ataupun hipnoterapi yang ada di Indonesia bisa memberikan teguran ini. Karena ini pelanggaran kode etik. Jadi dulu kita punya klinik hipnoterapi. Bahkan saya juga pernah bekerja pada klinik hipnoterapi, satu klinik hipnoterapi di Malaysia, tepatnya di kota Johor, Johor Baru. Kode-kode etiknya ada. Dan hal seperti yang terpampang barusan di video itu tidak boleh dilakukan. Kita hanya bersentuhan awal ketika kita bersalaman, persuasif dengan syayat, istilahnya pendekatan, membuat suatu keterhubungan keakraban. Setelah kita melakukan pun tidak boleh kita menyentuh syayat itu. Jadi semua kita lakukan menggunakan alat-alat tertentu yang memang itu diperuntukkan untuk hipnoterapi, untuk melakukan hipnosis, dan kita tidak melakukan shock induction. Menapas, buang alat mulut, dan tidur, tutup matanya, relax, santai. Tidak melakukan shock induksi seperti yang dia lakukan dengan menarik tangan orang, tidak seperti itu. Karena sebenarnya shock induction jenis itu sudah kuno. Jadi menarik tangan orang itu sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Karena pernah terjadi kasus ketika orang itu melakukan praktek shocking, mungkin karena terburu-buru atau memang kurang profesional, dia tarik tangan itu dan engsel di pundaknya terlepas. Jadi shocking model-model yang dilakukan si Bancet Merah ini shocking yang berbahaya sebenarnya. Jadi dalam dunia hipnoterapi tidak digunakan. Mungkin digunakan dalam state hipnosis ya, hipnotis panggung. Tapi kalau untuk hipnoterapi atau profesional hipnosis itu tidak pernah digunakan, jarang digunakan karena banyak menggunakan soft shocking atau membawa syayat itu dengan kata-kata, bukan dengan shocking-shocking yang berat atau hard shocking. Karena dalam dunia hipnoterapi itu yang diutamakan adalah kenyamanan. Kenyamanan bukan sesuatu yang brutal. Jadi kalau kita menggunakan teknik shock induction yang seperti dilakukan oleh Bancet Merah ini,
saya rasa sedikit brutal dengan menarik tangan sehingga mengejutkan seseorang. Kalau kita di luar negeri mungkin kita kena sanksi melakukan teknik itu, karena itu tidak digunakan lagi di sana, terlalu kuno, dan itu sudah bukan zamannya lagi menggunakan shock induksi yang seperti itu. Jadi profesionalitas seorang Bancet Merah ini bisa dikatakan tidak profesional, dan kita bisa berpikir apabila bangsa Indonesia ini memiliki seorang influence yang tidak profesional dan juga tidak kredibel di bidang yang dia kritisi, yang bidang dia unggulkan, seolah-olah dia master di bidang itu, dia nggak kredibel di situ. Terus nasib bangsa kita ini mau bagaimana? Anak-anak muda yang mengelulukan, bahkan orang-orang tua yang mungkin juga tidak mengerti, tidak paham dalam dunia ini, dunia yang beginian, juga membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi nyatanya setelah kita koreksi perlahan, kita koreksi pelan-pelan, akhirnya banyak kelemahan-kelemahan yang dia lakukan dan juga kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Kira-kira bagaimana? Jika keluarga Anda yang dibuat seperti itu, mungkin setelah Anda tahu video yang saya buat ini, mungkin tidak akan lagi keluarga Anda dilakukan hipnoterapi dengan cara seperti itu. Yang lebih tidak baik lagi, pelanggaran kode etik. Jadi etika-etika, kaidah-kaidah etika yang dilakukan oleh seorang hipis, seorang hipnoter atau seorang hipnoterapis itu dilanggar. Ini fatal. Jadi banyak dulu teman-teman yang melakukan itu. Dia mungkin mencoba gitu ya melalui video call, mencoba permainan hipnotis itu jarak jauh melalui audio visual, dan melakukan itu ternyata direkod dan menyebar, dan ini mempermalukan kita para hipnotis ya, para hipnoterapis, karena hal-hal semacam ini sangat riskan. Bahkan banyak kok hipno asusila. Mungkin di tayangan-tayangan channel-channel YouTube ini juga banyak yang pelanggaran kode etik seorang hipnotis dilakukan, seperti melakukan hipnoorgasme. Hipnoorgasme dilakukan di YouTube itu juga pelanggaran etika, pelanggaran susila. Itu menyalahi norma-norma kesusilaan. Tidak sepantasnya seperti itu ditayangkan. Dan untuk profesi sebagai seorang hipnotis itu sendiri juga sebuah pelanggaran kode etik ketika melakukan itu. Seharusnya itu kan dilakukan di suatu ruangan khusus dan juga ditunggu oleh keluarganya. Mungkin orang yang mengalami frigid atau frigiditas bisa disembuhkan dengan hipnoterapi, tetapi bukan kok terus dibuat tontonan seperti yang ada di YouTube saat ini. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya melanggar norma susila dilakukan oleh banyak orang, dan juga termasuk dilakukan oleh si Bancet Merah ini. Jadi kalau dia seorang master atau mereka master, tidak akan melakukan itu karena itu melanggar norma-norma kesusilaan dan juga melanggar kode-kode etik seorang hipnotis. Mudah-mudahan penjelasan saya ini menambah wawasan untuk semuanya, untuk saudara-saudara kita, para netizen dan juga para komentator yang aktif di channel saya, serta halayak ramai untuk semua orang yang menonton channel ini dan tayangan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menambah wawasan dan juga menambah pemahaman Anda semua tentang dunia hipnoterapi, hipnosis, dan apa kode etik seorang pelaku hipnotis. Jadi kiranya sampai di sini dulu. Mungkin di lain waktu kita sambung kembali. Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam, rahayu, rahayu, rahayu.